Semua tahu jika Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain yang performanya sangat stabil. Bahkan di usianya yang udah mau masuk 39 tahun, CR7 masih bisa menunjukkan permainan yang memukau di atas lapangan. Tentu saja, apa yang dilakukan Ronaldo ini layak mendapatkan pujian. Dan emang gak sedikit orang yang mengakui kehebatan dari Ronaldo, termasuk Pep Guardiola yang walaupun kita tahu sangat Messi-sentris. Namun, pelatih asal Spanyol itu juga gak bisa menutupi rasa kagumnya pada Ronaldo. Bahkan nih, Pep pun pernah benar-benar dibuat ketakutan oleh Ronaldo sampai ia punya niatan buruk untuk menghancurkan Ronaldo. Akan tetapi segala rencana Pep itu gatot alias gagal dan malah Ronaldo lah yang justru menghancurkan reputasinya. Lantas kapan itu terjadi? Yuk sama-sama kita bahas. Sepanjang karirnya, Pep Guardiola tentu sudah menemukan segala momen suka dan duka. Bisa dibilang karirnya sebagai pelatih ya emang udah lengkap, terutama setelah meraih treble bersama City di musim lalu. Nah, meski begitu, Pep sejatinya juga manusia biasa yang pernah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu tentu saja berbuah fatal, di mana itu berkaitan dengan Cristiano Ronaldo. Yap, di musim 2013-2014, Ronaldo ketika itu emang sedang menjalani salah satu musim terbaiknya, di mana CR7 tampil begitu garang di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dan jelas di mata Pep, Ronaldo ketika itu tampil jauh lebih ngeri ketimbang saat masih di bawah asuhan Jose Mourinho. Nah, di Liga Champions sendiri, Pep yang ketika itu melatih Bayern Munchen harus menerima kenyataan akan melawan Real Madrid di semifinal. Tentu saja Madrid yang sedang berambisi meraih La Decima ketika itu bertekad untuk mewujudkannya. Sedangkan Pep yang emang sedari dulu terkenal overthinking, udah puyeng duluan sebelum pertandingan digelar. Dan itu tambah parah saat Munchen kalah 1-0 di leg pertama. Yap, meskipun leg kedua digelar di kandang Munchen, bukan berarti itu membuat Pep santai. Apalagi Ronaldo ketika itu juga sedang memburu rekor gol sebagai top skor UCL. Maka sudah pasti Madrid akan bermain lebih solid. Dan beneran aja nih, dilansir dari Bild, Pep mengaku ketika itu benar-benar memikirkan segala cara buat mengalahkan Madrid. Ia pun tahu kalau kuncinya ada di Ronaldo. Sebab jika Munchen berhasil mematikan Ronaldo, maka semuanya akan berjalan lebih mudah. Nah, di saat itulah muncul niat jahat dari Pep untuk sekalian aja menghajar Ronaldo dengan segala cara. Di mana itu beneran dilakukan ketika Dante tampak jelas berusaha mengambil kaki Ronaldo dengan begitu keras, sampai membuat CR7 terkapar dan mengerang kesakitan. Akan tetapi kita tahu kan, Ronaldo ini orangnya bandel. Selama ia masih kuat berdiri, ya udah gas terus. Apalagi ambisinya ketika itu udah kepalang tanggung. Maka setelah dirawat cukup lama, Ronaldo bisa kembali bangkit. Dan di saat itulah Pep mulai sadar kalau kehancurannya baru saja dimulai. Apalagi ketika itu Munchen udah kebobolan 2 gol melalui Sergio Ramos. Benzema towards Ronaldo and that's late from Dante and Wild. And that'll be a yellow card. I've got too many friends on the field right now. He's pointing at Pepe, who seems to be wanting to get involved everywhere. He doesn't need to. His team have just scored again. They've got a fantastic... Yap, apa yang menjadi ketakutan Pep pada akhirnya beneran terjadi. Munchen hancur lebur setelah Ronaldo mencetak 2 gol dan membuat agregat jadi 5-0. Apalagi gol kedua di laga itu seolah beneran ngejek karena tercipta melalui sebuah free kick yang cerdas. Tentu saja itu membuat Pep beneran frustasi. Sebab karena terlalu fokus pada Ronaldo, ia sampai mengubah-ubah sistemnya jadi nggak jelas. Dan malah jebol 4 kali di laga itu. Terlebih misinya untuk menghentikan Ronaldo pun juga gagal, maka ya udah lengkap sudah. Ronaldo in towards Benzema. If he needs him, he may go it alone. Ronaldo! He's trying to... Benzema finding Bale. Gareth Bale. Cristiano Ronaldo. 3-0 Real Madrid. Wow.
Unstoppable. It's Ronaldo. In. Under it. It is the perfect ending to the perfect night. 2 for Ronaldo, 4 for Real Madrid. Yap, di musim itu sendiri Madrid pada akhirnya keluar sebagai juara UCL dan berhasil memenuhi target La Decima mereka. Selain itu, Ronaldo juga keluar sebagai top skor dengan total 17 gol. Yap, di musim 2013-2014, Ronaldo sendiri secara keseluruhan mampu mengemas 51 gol hanya dari 47 penampilan. Maka gak heran kalau Pep pun sampai sekarang menganggap Ronaldo adalah pemain yang gak akan ada gantinya bersama Messi. Menurutnya, apa yang pernah dicapai keduanya bakal sulit disamai oleh generasi sekarang. Cristiano Ronaldo salah satu pemain terbaik dalam 15 tahun terakhir selain Lionel Messi. Kita takkan melihat pemain seperti mereka lagi. Dia sudah mencapai banyak hal di bawah pengawasan dan perhatian banyak orang. Apalagi sekarang dengan era media sosial. Cristiano Ronaldo finisher yang luar biasa. Saya tak akan membantah kalau saya senang sekali menonton dia bermain selama bertahun-tahun, ucap ex pelatih Barcelona itu. Di sisi lain, Carlo Ancelotti pun sampai saat ini masih menganggap Ronaldo sebagai pemain terbaik yang pernah ia latih. Menurutnya, nggak ada pemain lain di dunia ini yang bisa menandingi komitmen Ronaldo untuk sepak bola. Terlebih di bawah Don Carlos sendiri, Ronaldo mampu mengemas 112 gol dari 101 pertandingan. Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain yang paling saya nikmati untuk disaksikan di lapangan. Dia adalah seorang perfeksionis dan dia punya talenta yang amat besar. Tapi dia bekerja sangat keras untuk memoles talenta tersebut dan mengingatkan banyak atribut yang dia miliki. Terakhir kali saya bilang bahwa susah untuk menemukan kata baru untuk mendeskripsikan kehebatannya. Apa yang bisa saya katakan? Dia pemain yang fantastis dan profesional. Itu saja. Bersama dia, saya menjalani momen-momen bagus, yang lain pun mungkin demikian. Saya sudah cukup merasakan kenikmatan bersama dia, ucap Ancelotti dilansir dari Marca. Yap, pada akhirnya segala hal yang berkaitan dengan Ronaldo memang luar biasa. Maka tak heran ya, kalau dimanapun Ronaldo ini main, pasti sorotan pun akan selalu ada. Dan kini meski main di Liga Arab Saudi, akan tetapi itu nggak membuat namanya tenggelam. Malah yang ada, Liga Arab ini malah jadi liga yang begitu disorot dunia. Selain itu, dengan banyaknya pemain bintang yang ikutan datang, pastilah membuat liga ini makin seru. So, intinya begitulah Ronaldo. Makin orang-orang ingin dia hancur, maka makin besarlah ambisi Ronaldo untuk menunjukkan yang terbaik di atas lapangan.